Selamat malam dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, terkhusus pada masa-masa pergantian masa-masa Advent ini. Baiklah kita terus mengobarkan semangat kerinduan kita, mengisi hari-hari hidup kita dengan persekutuan melalui firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang agung, Allah yang penuh kasih, sumber hikmat yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kami semuanya. Dan pada malam ini kami yakini firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, wujud atau bukti dari kasih sayang-Mu kepada kami, juga di masa-masa pergantian ini. Roh Kudus, Engkaulah yang setia menjelaskan, mengarahkan kami untuk mengerti pengajaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Bertobat berarti kembali ke jalan lurus. Diambil dari Markus pasal 1 ayat 4-7 yang mengatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan ayat yang kelima dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudaraku yang baik dan yang diberkati Tuhan, sikap bertobat membutuhkan kekuatan ekstra yang dianugerahkan Allah, dengan disertai tindakan iman yang berani untuk menyadari setiap kekurangan dan kesalahan. Setelah itu dilanjutkan dengan tekad yang kuat dan tindakan untuk mengubah diri. Pertobatan selalu merupakan sikap yang radikal, yaitu berani untuk berubah dan mengalami pembaharuan hidup sampai ke akar persoalan yang sebenarnya, sehingga spiritualitas kita dapat tumbuh di atas akar kehidupan yang baru. Dengan demikian, sikap pertobatan bukan sekedar sikap penyesalan akan dosa yang hanyalah awal dari pertobatan sendiri, melainkan keputusan eksistensial yang sangat menentukan sehingga arah kehidupan kita yang semula bengkok dapat menjadi lurus dan benar kembali. Tatkala kita memahami makna pertobatan yang demikian, barulah kita menyadari betapa berat tugas yang diemban oleh Yohanes Pembaptis untuk memberitakan pertobatan kepada umat Israel, sebagaimana yang kita baca saat ini. Jika demikian, pertobatan yang pada gilirannya akan memampukan seseorang untuk masuk ke arah kedalaman dan misteri kekayaan firman Tuhan. Bukankah ciri pertobatan selalu ditandai oleh kedalaman spiritualitas? Melalui kedalaman tersebut, seseorang dimampukan secara kreatif untuk mengalami pembaruan hidup yang makin matang. Itu sebabnya seorang yang telah bertobat tidak akan pernah gentar untuk meluruskan segala yang bengkok dan jahat. Pembaruan hidup telah menyingkapkan suatu paradigma baru yang sama sekali baru dengan akar spiritualitas yang baru pula. Bagi mereka atau bagi kita yang terutama adalah selalu siap menjadi bentara Allah demi luruskan jalan kehidupan yang bengkok. Dan itulah sungguhnya bagian panggilan kita bila kita menanti kedatangan Kristus. Penantian Kristus itu bisa dimaknai atau harus dimaknai dengan pertobatan, dengan meluruskan jalan yang bengkok, dan dengan berani menegur yang salah dan terus hidup dalam pembaharuan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami untuk bisa memilih jalan yang benar dan bisa kembali ke jalan yang lurus. Dan dalam kehidupan kami, acap kali kami digoda untuk berjalan di luar kebenaran. Dan karena itu kami diingatkan oleh firman Tuhan saat ini, di masa-masa Advent ini, untuk dengan berani menyatakan yang salah dan menyatakan yang benar bila itu benar.
Dan biarlah lewat kesaksian hidup kami, lewat karya hidup kami, lewat peran di mana kami berada, sebagai pribadi, sebagai satu keluarga, sebagai satu persekutuan gereja, kami boleh menyatakan kebenaran. Sehingga banyak orang yang berpaling dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang lurus atau jalan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah terus tetap arahkan hidup kami Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua kami, terkhusus anak-anak kami, cucu kami yang masih butuh bimbingan, dan orang tua kami dalam usia lanjut. Kami menyadari bahwa kasih-Mu menopangnya lewat tangan-tangan kami semuanya. Dan pada saat ini, saat kami akan menikmati istirahat malam, kami terus membuka diri di hadapan Tuhan. Biarlah malam ini menjadi malam penuh berkat, dan berkat Tuhan yang akan kami terima akan memampukan kami untuk terus berada di jalan yang benar. Buka hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.